Kita kembali lagi di obrolan DPRD Kota Yogyakarta. Di segmen kedua ini kita akan membahas beberapa hal bagaimana di Kota Yogyakarta ini yang katanya menurut pendapat beberapa pihak yang menilai bahwa indeks manusia, pembangunan manusia di Kota Yogyakarta ini paling tinggi se-Indonesia. Nah, tentu saja hal ini menjadi perhatian khusus bagaimana upaya teman-teman Komisi D melakukan pengawasan. Meskipun tadi disampaikan ini masih ada menyisakan satu kegiatan di mana pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ini akan ditingkatkan. Nah, ini bagaimana ini Pak Bambang? Nggih. Yang jelas kemudian kalau tadi ya kembali ke imbas adanya pandemi 2 tahun, kemudian di situ luar biasa bagaimana partisipasi masyarakat, mereka mampu kita kerangkakan dalam sinergi penanganan yang bagus. Pasca kemudian ini sudah bahasa kita sudah endemi, paling enggak itu ternyata ada hikmahnya, Mas Danang. Hikmahnya itu ternyata keguyuban, kegotoroyan masyarakat itu masih nuansanya masih terasa, sehingga kemudian dalam aspek recovery ekonomi, recovery nanti pendidikan, dunia pendidikan dan sebagainya itu jadi lebih mudah menatanya. Sehingga tinggal kemudian memang kami di pemerintah kan kemudian mulai membuat program-program gitu ya di Komisi D itu support terhadap program-program dilakukan oleh dinas-dinas OPD yang kemudian salah satunya yang pertama kalau pendidikan bagaimana kemudian standarisasi pendidikan di masa pasca pandemi atau new normal bahasanya itu kemudian target kualitas pendidikannya tidak berkurang kan begitu tanpa meninggalkan aspek protokol kesehatannya gitu ya. Ini dilihat dari nilai-nilai evaluasi pasca tatap muka itu ternyata sudah luar biasa ya, meskipun nanti evaluasi sesungguhnya di ujian nasional gitu ya, ujian akhir lah bahasanya begitu. Nah, terus yang kedua terkait dengan kalau tadi misalnya aspek ekonomi sosial, sosial ekonominya, artinya sosial ekonominya. Pertama kalau sosialnya tadi ya sebenarnya sudah ada semacam kultur yang selama ini modalnya kebersamaan itu Jogja kan memang khasnya Jawa ya, terutama Jogja itu kan kegotong royongan, kebersamaan gitu ya. Nah ini yang kemudian sudah bisa tinggal mulai artinya sudah ada embrionya dan kemudian kemarin dengan pandemi itu ternyata ini jadi lebih menguat. Nah di proses tadi kalau panjenengan istilahkan kebangkitan di proses membangun kembali begitu ya, dan lebih baik harusnya begitu, itu ternyata mereka mampu kita gerakan begitu dan inisiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunannya lebih tinggi kan begitu. Nah ini yang kemudian terjadi dan efek kemudian di ekonominya ya, dilihat kebangkitan ekonominya dari UMKM yang sekarang sudah mulai bangkit lagi. Kalau kita basis wisata ya, pariwisata dan jasa, sekarang Jogja juga sudah luar biasa menikmati ramainya, dan ternyata fasilitas-fasilitas yang dimunculkan dari keswadayaan masyarakat di masyarakat itu kemudian sudah mampu untuk mengelola tingkat lonjakan pariwisata dan seterusnya. Ini menarik karena saya juga mengikuti kegiatannya Mas Tomo ini. Nah, saya lebih akrab manggil Mas Tomo karena beliau ini juga pelaku ekonomi kreatif di kawasan Malioboro. Kira-kira Mas Tomo, dari sisi nilai tadi disampaikan oleh Mas Bambang, daya kreativitas ekonomi yang ada di Malioboro itu apakah dengan adanya upaya kalau sore ya, kalau mulai maghrib itu kan jadi kawasan pedestrian. Nah itu bagaimana ini minat dari para pengunjung Malioboro ini? Sebenarnya kalau dari pengunjung itu ya merasa enjoy, nyaman lah, karena itu kan kalau dulu itu ya saya mungkin minta maaf cara umpek-umpek aja gitu ya. Rebutan karo kaki lima lah. Ya itu buat untuk orang dari wisatawan itu untuk menikmati keindahan Malioboro itu kan jadi saya bukan terganggu ya kaitannya, karena mereka juga mencari rezeki lah di situ. Tapi dengan adanya dari situ tadi seperti view-view yang di situ tuh kurang saya mungkin.
mungkin ada ikannya juga di latar belakangnya nanti kalau ada view-nya dari pedagang juga itu nanti ada di tempat lain dengan adanya pemerintahan kota dengan provinsi dengan kota itu kaitannya dengan pedestrian itu mungkin jadi daya tarik tersendiri dari wisatawan itu dengan kemarin dari pergerakan dari teman-teman itu dari wilayah lah sekitar itu kan ada kegiatan dengan itu apa yang pokoknya belakon itu kan itu dan dengan fotografi itu dengan view latar belakang dari apa Malioboro yang dikala apa sepi itu kan jadi menarik banget. Ya. Gitu. Jadi sekarang sepi maupun rame. Ya, itu nganu Pak Ketua itu dari kebetulan kan beliaunya juga yang penggeraknya itu kan kita support di situ dia juga dulu orang dari pemerintahan kota Jogja gitu. juga kesadarannya untuk apa memberdayakan masyarakat di situ ya sangat kreatif. Jadi inilah pemirsa bagaimana mencara pandangkan Malioboro menjadi ikon itu diambil celok ya artinya ada tempat sedikit celah yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan tadi. Betul. Ayo. Mas Tomo dan kawan-kawan ini menggagas pokoknya Blangkon hanya menyewakan Blangkon dan Surjan. Ya. Kemudian difoto, ini sudah menjadi daya tarik yang luar biasa. Nah, ini membangkitkan. Saya kira ide-ide kreatif itu yang menyebabkan indeks pembangunan manusia di kota Yogyakarta ini juga bisa bertahan dan semakin tingkatannya. Nah, Mas Bambang, selain proses itu, apakah ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya untuk membuka wawasan dari manusia kota Yogyakarta tentu saja untuk meningkatkan daya kreativitasnya sendiri ini supporting dari pemerintah kota bagaimana nih? Oke. Yang jelas kemudian memang tadi diaturkan ya di bagaimana sebenarnya secara ekonomi kreatif sudah berjalan, ekonomi juga sudah mulai meningkat, tetapi kan tentu kita ingin hasil yang lebih maksimal lagi karena sebenarnya potensi pariwisata di kota Yogyakarta ini juga luar biasa, artinya marketnya masih sangat besar. Nah sehingga kemudian tadi kalau Mas Danang menyampaikan ternyata ada celah-celah peluang yang sebenarnya oleh masyarakat bisa diambil gitu ya. Nah sehingga kemudian untuk dalam proses itu memang yang pertama ada satu aspek yang sebenarnya ingin kita optimalkan yaitu pendampingan terhadap SDM atau sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Artinya ada pendampingan pelatihan kerja, pelatihan terkait dengan teknologi informatika dan seterusnya yang itu nanti akan berimbas kepada peningkatan kualitas tentang industrinya, artinya usahanya. Pemerintah ini juga berusaha melakukan peningkatan lewat program gitu ya. Betul. Jadi dibuat program-program yang langsung terkait. Jadi bahasanya gini, kita tidak hanya berpikir untuk memberikan afirmasi dalam bentuk bantuan yang sifatnya ikan tetapi pemerintah lebih kepada kita sekarang lebih memberikan bantuan dalam bentuk kail sehingga itu nanti akan tentunya hasil yang akan bisa dirasakan oleh masyarakat lebih besar. Tapi kan ini butuh pendampingan, butuh supervisi, nanti kemudian dimonef dan anggaran kita sebenarnya untuk itu kan cukup besar. Itu pertama. Yang kedua, sebagian anggaran kan kita alokasikan melalui wilayah supaya apa? Kebangkitan ekonomi wilayah yang kemudian juga dengan potensi kelokalannya itu mampu muncul karena memang kekuatan kalau saya melihat di proses ekonomi di Jogja terutama ekonomi menengah kecil UMKM ini ternyata malah lebih eksis daripada yang kemudian besar kemudian modalnya besar saya kira itu yang bahasa kita itu menjadi ekonomi ungkitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sama itu Pak Ketua, efek dari pandemi ini diambil sisi positifnya kaitannya dengan sekarang pemanfaatan dunia digital itu Pak. Itu kan itu banyak bisa digali di situ untuk kebermanfaatan di ekonomi itu. Seperti tadi yang dalam ceritakan kaitannya dengan fotografi itu juga mereka di-share di seperti Instagram itu kan apresiasi dari masyarakat yang di luar Jogja mungkin dari itu datang ke situ cuman yang taruh kata yang transportasi yang
mungkin bisa dijangkau dengan darat lah, dari mungkin dari sekitaran Klaten atau Solotigo itu sampai ke situ tuh pakai kendaraan. Nah, seperti apa? Kayak apa? Nanti apa pemasaran di apa seperti UMKM di dunia digital itu termasuk di media sosial juga berperan ya. Luar biasa, karena termasuk pengembangan wisata berbasis budaya kan gitu. Berbasis budaya dan berbasis kampung. Itu di kota kan sudah luar biasa ini. Kampung-kampung budaya mulai muncul, rintisan budaya ya mulai muncul, kemudian spot-spot atraksi kebudayaan di wilayah. Ternyata itu bagi terutama ya untuk apa asing ya, wisatawan asing itu sesuatu yang luar biasa menarik gitu. Tinggal kemasannya. Nah, proses inilah yang sebenarnya pemerintah hadir untuk mengawal itu, memberikan bekal untuk mereka mampu punya keterampilan skill apa peningkatan kapasitas pengembangan ekonominya, plus kemudian memberikan wadah-wadah untuk kemudian mereka nanti bisa hadir di berkreasi. Ini menarik pemirsa. Salah satunya pemerintah harus juga mempermudah itu akses untuk wadah-wadahnya itu loh, Pak. Untuk legalitasnya iya. Kita ini ya gitu. Jadi pemirsa ada satu yang tersirat di sini. Munculnya kampung-kampung rintisan kelurahan budaya ini ternyata membuat daya tarik tersendiri. Kota Yogyakarta tentu saja sudah bertahun-tahun menjadi kota yang menampung beberapa kebudayaan dari Indonesia. Sehingga apa? Kota Yogyakarta tidak sama dengan Bali. Lebih bervariasi di sini. Tetapi saat ini warga masyarakat kota Yogyakarta sedang membangun, kalau saya boleh menggali, sedang membangun identitas kota Yogyakarta itu lewat rintisan kelurahan budayanya. Ini menjadi atraksi-atraksi yang menarik, yang tentu saja pemerintah kota punya tanggung jawab untuk membina dan melestarikan hal tersebut. Terima kasih. Di segmen kedua ini ada satu wacana bagaimana kota Yogyakarta tidak hanya meningkatkan indeks pembangunan manusianya, tetapi juga bagaimana membangunkan, menumbuh kembangkan lagi budaya kota Yogyakarta. Kita kembali di segmen berikutnya.